pemirsa, kita ketemu kembali dalam program Bang Tommy Jalan-Jalan pada episode 27 Juli 2022 ini. Tampaknya dalam kesempatan ini saya lebih menginformasikan atau mempublikasikan seputar kegiatan penataan dan revitalisasi kawasan darat Situ Gede di Kota Tasikmalaya, seperti di mana sekarang ini saya berada. Rencananya dalam hitungan hari pada bulan ini, tempat di mana saya melaporkan ini akan ditata dan direvitalisasi tahap pertama oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan anggaran 6,3 miliar melalui unit pelaksanaan teknis dinas pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Ciwulan Cilaki. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama liputannya. Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang cukup banyak memiliki kawasan indah yang dapat dijadikan destinasi wisata setara internasional. Keindahan alamnya yang tiada habisnya itu bukan hanya terdapat di pelosok-pelosok yang jauh dari pemukiman penduduk, melainkan dalam wilayah kotanya pun, Provinsi Jawa Barat tidak pernah kekurangan untuk menyuguhkan keindahan alam untuk para wisatawan. Keindahan-keindahan pemandangan alam yang dimiliki oleh daerah Jawa Barat itu, mulai gunung, hutan lindung, hingga sumber mata air seperti yang biasa kita sebut danau, waduk, dan situ. Sejalan dengan para pemikiran pemangku kebijakannya, yang dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten kota, seakan tidak mau ketinggalan untuk dapat memanfaatkan potensi alam Jawa Barat. Salah satunya, yang sekarang tengah menjadi fokus penuh perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat itu adalah Situ Gede yang berada dalam wilayah Kelurahan Linggajati, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Dikembangkan lebih dari fungsinya selama ini sebagai tampungan air untuk sumber kehidupan, Situ Gede kini sudah menjadi rencana matang pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan sebagai roda penggerak perekonomian pariwisata nasional. Akankah rencana strategis pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil atau yang biasa disapa Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat dapat mewujudkan impian banyak pihak untuk memodernisasi Situ Gede ini? Jawabnya tentu saja iya. Buktinya, tepat di pertengahan tahun 2022 ini, Situ Gede yang memiliki luasan sekitar 37 hektar ini telah pula diproyeksikan anggarannya untuk penataan dan revitalisasinya. Hal ini cukup dibenarkan Elvan Robiana selaku Kepala Unit Pelaksana Teknik Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan Cilaki. Di sela-sela waktunya, usai memberikan sosialisasi mengenai penataan revitalisasi Situ Gede di kantor Kelurahan Linggajati, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jumat 22 Juli 2022. Itu pelaksanaan pembangunan revitalisasi tahap 1. Tahap 1 ancur-ancur sampai Mudah-mudahan di bulan awal Desember sudah selesai pekerjaan, karena memang ini baru tahap 1. yang tadi konkretnya dua pertanyaan lagi Pak. Konkretnya yang tadi disampaikan adalah pekerjaan tahap 1 itu lebih ke apa, barangkali pembangunan apa gitu. Detailnya mungkin tahap 1 ini pembangunan gerbang, resto, dan kelas. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan warga memahami atau lebih ke apa nih Pak sosialisasi itu? Ya, diharapkan warga juga merasa memiliki bersama terhadap menghargai dari Situ Gede ini. Artinya manfaat dari Situ Gede ini bukan hanya untuk sekelompok orang yang ada di Situ Gede, juga halayak warga di sekitarnya juga. Satu lagi yang diundang tadi dari unsur mana? Warga sekitar situ, pedagang atau siapa nih? Lengkap dari unsur-unsur SMK, dari Polres, dari Paguyuban, Ormas, Forum gitu ya, warga Desa Linggajaya, Desa Mangkubumi, juga RT RW setempat dan warga-warga semua. Elvan mengatakan, situ tidak hanya sebagai tempat menampung air, tetapi lebih dari itu mempunyai fungsi lain sebagai objek wisata.
Artinya mempunyai nilai tambah ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Dengan segera terlaksananya penataan dan revitalisasi Situ Gede tahap pertama dalam waktu dekat ini, inilah bukti nyata keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan segera terlaksananya penataan dan revitalisasi Situ Gede di tahap pertama ini, Elvan berharap doa dari semua pihak. Pada kesempatan yang sama, Darmadi, Kepala Seksi Sundawapan, Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai pada unit pelaksana teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah Sungai Ciwulan Cilaki yang juga selaku pejabat pembuat komitmen mengaku cukup senang karena setelah melalui proses perencanaan dan persiapan yang cukup panjang, semuanya kelar juga, tinggal menunggu waktu pelaksanaan pekerjaan fisiknya saja, ujar Darmadi. Adapun yang lebih membuat kami senang lagi adalah CP Senggigi sebagai pemenang kontrak paket penataan dan revitalisasi tahap pertama ini asli putra daerah asal Tasikmalaya. Sehingga selain paham kultur budaya daerahnya sendiri, juga cukup memudahkan pihak kami untuk melakukan koordinasi karena tidak terlalu jauh, kata Darmadi. Dan yang tak kalah penting lagi, penawarannya sangat luar biasa bagus, yaitu hampir mendekati 80%. Atau tepatnya 79,99%. Ini sangat luar biasa, ungkap Darmadi. Adapun harapan saya, mudah-mudahan dengan penawarannya yang cukup bagus dan relevan, hasil pekerjaannya di tahap pertama yang meliputi 3 pekerjaan besar, yaitu meliputi gerbang utama masuk, area parkir, reso atau plasta, hasilnya optimal, tutup Darmadi mengakhiri wawancara. Akhirnya kita sama-sama berharap akan apa yang direncanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memiliki sarana dan prasarana objek wisata yang representatif dan modern di akhir tahun 2022 atau Desember mendatang. Pelaksanaan tahap pertama benar-benar menjadi impian banyak pihak. Saya Tommy Rialdi, wartawan berita online, melaporkan dari kawasan objek wisata Situ Gede, Kota Tasikmalaya. Sampai jumpa.